Halo, kami mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2. Di sini kami akan membahas materi tentang Bhinneka Tunggal Ika yang di dalamnya terdapat sejarah Bhinneka Tunggal Ika, filosofi Bhinneka Tunggal Ika, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan resmi negara Republik Indonesia yang tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Ungkapan ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, bahasa, dan suku, semboyan ini menegaskan bahwa semuanya merupakan satu kesatuan bangsa Indonesia. Semboyan ini menjadi landasan ideologi dan kultural dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang sangat luas di Indonesia. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kitab ini berisi ajaran toleransi dan kerukunan khususnya antara pemeluk agama Hindu dan Buddha, dua agama besar yang hidup berdampingan pada masa itu. Kalimat lengkap dari kata Bhinneka Tunggal Ika di dalam kitab Sutasoma adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Artinya berbeda-beda itu satu adanya, tidak ada kebenaran yang mendua. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara. Semboyan ini kemudian diangkat menjadi semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dicantumkan dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai pengingat bahwa meskipun Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, persatuan dalam keberagaman. Filosofis paling utama adalah bahwa perbedaan bukan pemecah tetapi pemersatu. Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun tetap satu bangsa yang utuh. Perbedaan dilihat sebagai kekayaan, bukan ancaman. Yang kedua, toleransi antara umat beragama. Lahir dari zaman Majapahit, Hindu dan Buddha hidup saling berdampingan. Filosofinya menekankan bahwa agama yang berbeda bisa hidup rukun, saling menghormati, saling belajar satu sama yang lain. Yang ketiga, menghormati identitas budaya lokal. Setiap budaya daerah dihargai sebagai bagian dari identitas nasional. Filosofi ini menolak penyeragaman budaya dan menekankan bahwa keanekaragaman adat istiadat adalah kekuatan bersama. Yang keempat, keadilan dan kesetaraan. Semua warga negara memiliki hak kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Inilah makna kebangsaan yang adil dalam keberagaman. Yang kelima, menolak fanatisme sipil. Filosofi ini menolak segala bentuk ekstremisme, rasisme, dan sektarianisme. Bhinneka Tunggal Ika menjadi peringatan bahwa fanatisme yang berlebihan dapat merusak persatuan. Yang keenam, kemanusiaan dan empati sosial. Perbedaan bukan alasan untuk membenci, melainkan untuk belajar dan saling memahami. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar hidup berdampingan secara damai. Yang ketujuh, solidaritas dan gotong royong. Filosofi ini mendorong kerjasama lintas suku, agama, dan golongan, sebagaimana tercermin dalam semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedelapan, kebijaksanaan dalam perbedaan. Perbedaan harus dikelola dengan bijaksana, bukan emosi. Filosofis ini mendorong sikap terbuka, dialog, dan pemahaman mendalam antar kelompok. Nasionalisme yang inklusif. Bangga menjadi Indonesia tanpa menyediakan identitas daerah. Nasionalisme yang diajarkan tidak sempit, menyediakan inklusif, terbuka, dan pluralistik. Landasan moral. Lebih dari sekedar semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai moral dan spiritual.
Ia membentuk karakter bangsa yang berakhlak, beradab, dan menjunjung nilai persatuan dalam kasih sayang sesama. Menjelaskan materi tentang implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ada 9 penjelasan, yaitu penjelasan yang pertama mengenai menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Contohnya seperti tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Dan di sekolah juga guru dan siswa bekerja sama dalam suasana saling menghormati meskipun berasal dari latar belakang atau kampung yang berbeda dan bahasa yang berbeda, tetapi kita harus saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, toleransi antar agama dalam bertetangga. Contoh, mengucapkan selamat hari raya kepada tetangga yang berbeda agama, membantu menjaga keamanan saat mereka ibadah, atau saling berbagi makanan saat hari besar keagamaan. Yang ketiga, ikut gotong royong tanpa memandang perbedaan. Berarti bekerja sama secara sukarela untuk kebaikan bersama. Contohnya, dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat, semua warga ikut serta tanpa memandang perbedaan, yaitu agama, ras, atau suku. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, bukan golongan. Hal ini mencerminkan saling menghargai, toleransi, dan kebersamaan dalam membangun lingkungan yang harmonis. Bagian keempat, menghormati kebudayaan dari daerah lain. Contohnya, tidak merendahkan logat atau pakaian adat dari daerah lain. Sebaliknya, ikut berpartisipasi saat ada acara budaya seperti pentas seni daerah atau perayaan tradisional. Yang kelima, menjadi penggunaan media sosial yang bijak. Contohnya seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian atau meme yang menyinggung kelompok tertentu, justru menyebarkan pesan toleransi, persatuan, dan kerukunan. Yang keenam, bekerja sama di tempat kerja tanpa diskriminasi. Contohnya seperti tidak membeda-bedakan rekan kerja berdasarkan agama atau asal daerahnya, tapi semua harus dihargai berdasarkan kemampuan dan kontribusinya, bukan identitasnya. Pendidikan inklusif di sekolah dan di rumah. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang memungkinkan semua siswa untuk belajar dan berkembang bersama-sama tanpa memandang kemampuan, kebutuhan, atau latar belakang mereka. Berikut ini ada beberapa cara untuk menerapkan pendidikan inklusif di sekolah dan di rumah. Yang pertama, di sekolah, satu kurikulum yang inklusif dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan. Dua, guru yang terlatih dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dan memastikan bahwa semua siswa dapat belajar bersama-sama. Tiga, fasilitas yang ramah. Fasilitas sekolah yang ramah dapat membantu dengan disabilitas fisik atau sensorik. 4. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan minat mereka. Yang kedua, di rumah, yang pertama, orang tua yang peduli. Orang tua yang peduli dapat membantu anak-anak mereka memahami dan menghargai perbedaan. 2. Lingkungan yang ramah. Lingkungan yang ramah dapat membantu anak-anak dengan disabilitas fisik atau sensorik. 3. Kegiatan keluarga. Kegiatan keluarga dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dan minat mereka. 4. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak dapat membantu anak-anak merasa didengar dan dihargai. Yang ketiga, manfaat pendidikan inklusif. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial. Pendidikan inklusif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan memahami perbedaan. Yang kedua, meningkatkan kemandirian. Pendidikan inklusif dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus
mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidik. Pendidik inklusif dapat meningkatkan kualitas pendidik dan membantu siswa mencapai potensi. 9. Membantu sesama tanpa memilih. Contoh saat terjadi bencana atau musibah. Membantu korban tanpa memandang suku dan agama. Rasa kemanusiaan diutamakan daripada perbedaan identitas.